Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi ajmain. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan menghirup udara di bulan Ramadan kali ini. Bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh ibadah yang terbaik bagi umatnya. Hadirin rahimakumullah. Pada kultum kali ini saya akan membahas satu ibadah yang sering kali terlupakan. Padahal ibadah ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu ibadah itikaf. Itikaf itu ibadah seperti apa sih? Pasti kita juga kan bertanya-tanya. Itikaf itu ibadah seperti apa? Bagi yang belum tahu. Nah, maka dari sini saya akan menjelaskan sedikit tentang itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah, menjauhkan diri dari kesibukan duniawi dan fokus pada kegiatan yang mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf ini bukan hanya sekedar duduk di masjid, tetapi sebuah latihan rohani untuk menghentikan sejenak aktivitas duniawi dan memberikan waktu terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga selalu melakukan itikaf pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan tidak pernah meninggalkan itikaf hingga beliau wafat. Para sahabat dan istri-istrinya beliau memutuskan sunnah ini, dan ini menunjukkan bahwa itikaf adalah ibadah yang sangat ditekankan, terutama di waktu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bahkan ada beberapa keutamaan itikaf. Yang pertama yaitu waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ketiga, memperbaiki dan membersihkan hati. Yang keempat, melatih kesungguhan dalam ibadah. Dan yang terakhir, kelima, mendapatkan sunnah Nabi. Terus apa sih tujuan sunnah itikaf itu? Percuma kita itikaf tapi tidak tahu tujuan itikaf tersebut. Yang pertama yaitu menguatkan hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, menjaga hati dari maksiat. Yang ketiga, membangun kedekatan kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memperbaiki ibadah. Terus bagaimana cara menerapkan itikaf secara sederhananya? Dan dalam waktu apa saja sih itikaf yang sederhananya itu? Yang pertama, kebanyakan ulama sepakat bahwa
itikaf itu tidak ada waktu minimalnya, walaupun hanya 5 menit saja. Dalam artian kita 5 menit itu di itikaf, dengan itikaf berdiam diri di masjid dengan niat. Terus yang kedua yaitu itikaf setelah sholat. Sholat yang mana saja yang paling bagus ya? Memang setiap saya sudah sholat juga itu itikaf kalau sholatnya di masjid juga, itu juga memang semuanya dari subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari sesudah 5 sholat ini. Yang pertama yaitu sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh sampai waktu duha, kita beritikaf. Terus sesudah sholat maghrib menunggu sholat isya. Terus yang ketiga yaitu itikaf di malam hari apabila kita punya kesibukan di siang harinya yang tidak bisa dihalangi atau dihindari. Terus yang keempat yaitu mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat. Dan yang kelima menjaga adab-adab itikaf. Nah, yang ini kebanyakan orang suka lalai dalam adab itikaf ini. Yang pertama yaitu adab itikaf itu berniat ikhlas.